Pokoknya saya harus ke Jepang, belajar yang semangat, terus kerja di Jepang, ngumpulin duit, bikin rumah sendiri gitu kan. Ini rumah saya, ntar videonya ya, ataupun foto-fotonya. Saya waktu kerja di Indonesia di Toyota ini sudah memiliki rumah, ibaratnya sudah punya rumah seperti ini. Nah, di Jepang ini saya mengumpulkan uang buat beli sawah. Tahap selanjutnya adalah beli sawah, beli tanah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Lukman Sakura. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga sehat selalu. Yang mau ke Jepang selalu saya doakan semoga cepat dipanggil. Kalau yang sudah dipanggil, tesnya lolos, terus pendidikan dan pendidikannya lancar dan cepat berangkat ke Jepang. Allahumma amin. Bagi teman-teman yang lagi puasa, saya doakan semoga sampai sore, sampai maghrib ya, belajar bahasa Jepangnya juga semangat. Yang masih menunggu panggilan dari Minori ataupun lagi proses di LPK, saya doakan semoga diberi kelancaran. Allahumma amin. Pada video kali ini saya akan memberikan sharing saja tentang enaknya di Jepang. Semoga teman-teman itu termotivasi. Mungkin teman-teman melihat di YouTube enak nggak enaknya gitu ya, enak nggak enaknya di Jepang tuh gimana, ataupun teman-teman kan lagi belajar nih, lagi down, lagi males belajar, ataupun lagi pusing, ataupun teman-teman itu dikasih tahu yang nggak enaknya di Jepang itu apa aja gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan sharing enaknya di Jepang itu apa sih, sebenarnya banyak gitu ya. Oke, jangan lewatkan dan jangan lupa subscribe channel ini, semoga semakin berkembang. Saya yakin bermanfaat buat teman-teman. Kalau sudah, let's go. Oke guys, yang pertama adalah otomatis gaji ya. Gaji di Jepang kalau kita bandingkan dengan yang di Indonesia itu jauh lebih baik, jauh lebih banyak daripada kita kerja di Indonesia. Itu seperti itu. Kalau teman-teman sudah melihat slip gaji saya ataupun video yang membahas tentang gaji, waduh, membahas tentang gaji, itu teman-teman sudah tahu lah ya, itu di perusahaan Daisang saya itu berapa, lagi sepi berapa, ramenya berapa, itu seperti itu. Jadi gaji di Jepang itu ya, kalau saya pribadi lebih baik dari perusahaan saya sebelumnya waktu di Indonesia. Itu seperti itu. Yang pertama adalah gaji. Yang kedua adalah kenyamanan. Ya, kenyamanan apa nih? Kenyamanan tinggal, kenyamanan hidup di Jepang gitu ya kan. Kenyamanan ini, bicara kenyamanan di Jepang ini melihat kondisi di Jepang ya, yaitu sangat hening, nggak ramai, nggak berisik, motor geber-geberan juga jarang ya, ada tapi satu paling gitu kan. Terus orang ngerumpi juga jarang gitu kan. Kalau di Indonesia kan kerjanya ngerumpi gitu, bicarain orang lain. Kalau di Jepang itu jarang gitu, karena orangnya pada bekerja, tua-tua juga pada kerja, nenek-nenek juga bekerja, kakek-kakek juga bekerja gitu. Jadi buat ngerumpi itu ya jarang gitu ya. Kenyamanan dalam tempat tinggal ya bisa dilihat di videonya. Jadi apartemen di Jepang ini ya sangat nyaman. Jadi ada peredamnya gitu guys. Jadi tinggal di Jepang nggak terlalu kedengeran itu suara dari luar, dan dari luar suara dari dalam juga nggak terlalu kedengaran. Itu seperti itu guys. Fasilitas-fasilitas yang diberikan oleh perusahaan seperti meja belajar, terus lemari, terus kasur, terus buku untuk bahasa Jepang gitu kan. Terus fasilitas di apartemennya juga mewah-mewah, ada mesin cuci, ada ofuro ya, buat mandi dengan air hangat bisa berendam gitu ya. Itu terus dari kulkas, terus apalagi Daidokoro itu dapur ya, ada dapurnya gitu kan. Semua fasilitas di sini lengkap, WC-nya juga bisa nyebokin sendiri, waduh, otomatis. Itu seperti itu, enaknya fasilitasnya itu seperti itu.
terus nyaman lah, nggak ada gangguan dari orang lain, nggak ada pencuri, nggak ada apalagi sih, maling gitu kan. Terus belanja juga praktis di supermarket, terus apa-apa serba apa yang kita inginkan itu serba keturutan gitu ya. Jadi dengan gaji yang kita mumpuni di sini, kita bisa beli iPhone. Ini yang buat ngerekam iPhone. Terus apalagi kamera, apalagi baju-baju, laptop gitu kan. Kita bisa membelinya. Jadi buat teman-teman tetap bersemangat untuk belajarnya. Enaknya di Jepang itu ya. Yang ketiga adalah bisa jalan-jalan. Waduh, jalan-jalan udah pasti guys. Musim dingin udah pasti pemandangannya adalah salju gitu. Kita bisa main ski di tempat yang banyak saljunya, di Nagano, di Niigata gitu kan. Dan di tempat-tempat yang lain bisa ski cia. Waduh, kayaknya kayak penguin blak gitu. Jadi teman-teman pada saat tahun baru bisa jalan-jalan gitu guys. Dan pada musim semi, musim semi nih, musim sakura, bisa foto sama sakura, lihat langsung. Waduh, bisa kirim salam buat pacar, salam buat namanya siapa, semoga kita ke pelaminan gitu. Waduh, tuh pada musim semi bisa foto sama sakura. Keindahan yang luar biasa, tetapi hanya 1 tahun sekali dalam 2 minggu. Itu seperti itu. Terus yang ke berapa nih? Pemandangan yang kedua adalah musim aki, musim gugur, momichi gitu ya. Musim momichi ini juga bagus guys. Waktunya juga sekitar 2-3 minggu. Itu seperti itu, bisa jalan-jalan ke Tokyo, ke Osaka, kemana aja yang kita mau lah. Kalau temennya nggak mau diajak, sendirilah gitu kan. Bisa jalan-jalan. Ini Jepang seperti ini keindahannya. Itu transportasinya juga praktis, menarik gitu kan, nggak seperti di Indonesia. Itu seperti itu. Terus yang keempat kita mau makan apa aja, makan daging, telur, nyampe bosan. Kalau kita kerja di Jepang biasanya ya minimal telur lah gitu kan, minimal telur, terus ikan gitu. Makanannya terjamin kita dengan kerja capek jangan makan yang biasa-biasa saja. Jadi stamina kita juga harus dijaga, kesehatan kita juga harus dijaga. Itu pokoknya bisa ngirim rumah, bisa makanan yang enak-enak, mau beli apa beli gitu kan, minum apa beli gitu kan. Pokoknya di Jepang ya serba keturutan gitu. Itu seperti itu. Yang terakhir saya bukannya pamer, ini motivasi buat teman-teman yang lagi belajar. Teman-teman bagi yang belum punya rumah ya kan, misalkan belum punya rumah, di pikiran kalian belum terencana, harus direncanakan, harus semangat. Pokoknya saya harus ke Jepang, belajar yang semangat, terus kerja di Jepang, ngumpulin duit, bikin rumah sendiri gitu kan. Ini rumah saya, ntar videonya ya, ataupun foto-fotonya. Saya waktu kerja di Indonesia di Toyota ini sudah memiliki rumah, ibaratnya udah punya rumah seperti ini. Nah di Jepang ini saya mengumpulkan uang buat beli sawah. Tahap selanjutnya adalah beli sawah, beli tanah gitu kan. Terus buat memperbaiki rumah, bagusin rumah gitu kan. Itu seperti itu. Harus punya masa depan yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Kalau teman-teman down, belajarnya males, ya itu mungkin suatu kegagalan ya. Suatu kegagalan karena nggak semangat belajarnya, nanti jadi nggak bisa-bisa gitu kan. Jadi teman-teman harus semangat, punya rencana ke depan harus membahagiakan orang tua, harus ngirim ke orang tua juga, harus ngasih ke orang tua yang selama ini mungkin teman-teman belum bisa ngasih karena belum bekerja gitu kan. Jadi di Jepang ini angkat derajat orang tua dengan bekerja di Jepang, ngirim ya buat makan, buat beli sawah, beli sapi, beli kambing, buat bikin rumah gitu kan. Banggakan orang tua guys, jangan sampai kendor belajarnya. Kalau sudah nyampe Jepang ya belajar lagi, punya N3, ntar pulang ke Indonesia bisa menjadi sensei. Waduh, sensei, guru gitu kan ya, guru bahasa Jepang. Itu juga harus direncanakan.
Semoga bermanfaat, jangan sampai kendor lah ya belajar bahasa Jepang. Semangat gitu ya, semangat. Nah, itu buat masa depan kita. Ilmu nggak bakalan hilang sampai kapanpun. Dan ilmu itu juga bisa ditularkan ataupun dibagikan kepada orang lain. Ketika orang lain memakai ilmu kita ataupun menjalankan apa yang kita ajarkan, kita dapat pahala gitu kan. Nah, orang lain yang kita ajarkan mengajarkan lagi kepada orang lain, maka kita berlipat-lipat pahalanya. Itu seperti itu. Tetap semangat buat masa depan, bikin rumah, beli sawah, supaya bisa jalan-jalan di Jepang juga. Itu seperti itu. Pingin apa aja keturutan guys. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.